Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai yang sudah masuk dalam tahap pemasangan Twitter. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa saat yang lalu kami memperlihatkan pada video ini tentang bagaimana teknik memasang sekat pada RB binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat proses pembangunan RBW ini mulai dari proses pembuatan pondasi sampai gedungnya selesai, silahkan berkunjung pada channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel, karena di situ kami memperlihatkan secara mendetail proses pembuatan gedung ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya masuk dalam tahap pemasangan Twitter, terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana tata ruang RBW ini dan bagaimana proses pembuatan sekat ini setelah selesai kami buat, dan kami akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Siapa tahu di antara saudara-saudaraku semua ada yang membangun RBW yang besarnya seperti dengan RB binaan kami saat ini. Dan beberapa saat yang lalu kami telah melakukan pemasangan kabel jalur Twitter, Twitter tarik, kemudian Twitter panggil dan basoka. Kami sudah pasang beberapa saat yang lalu, ya. Nah, modelnya seperti ini. Nanti saya akan pil secara mendetailnya pada saat gedung ini telah selesai. Dan saudaraku yang saya hormati, di sini kami perlihatkan alat-alat ini seperti ini ya, yang kita siapkan. Ini kami belum menjelaskan satu persatu karena kita belum masuk dalam tahap merakit Twitter. Insya Allah sebentar saya akan buatkan videonya agar Bapak Ibu bisa paham alat-alat apa saja yang kita siapkan untuk gedung baru, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, di sini saya perlihatkan sekatnya, ya. Ukuran sekat yang kami buat itu kita mulai dari bagian menara dulu seperti ini, ya. Nah, saat ini posisi saya sedang berada di lantai 3. Sebentar atau beberapa saat mendatang kami akan lakukan pengecetan pada lantai 3. Dan kenapa LMB-nya kami tutup untuk sementara, agar supaya burung-burung tidak masuk, ataupun hama-hama lain seperti burung hantu ataupun kelelawar tidak masuk, ya, karena pada saat ini RBW ini belum di-on-kan, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, mengapa LMB ini agak serong ke kanan, ya? Biasanya kalau LMB itu berada di tengah, kenapa LMB ini serong ke kanan? Karena matahari itu serong ke kiri seperti ini, sedangkan RBW ini memanjang dari
dari timur ke barat, ya. Nah, seperti itu. Posisi matahari ketika akan terbenam, posisinya agak serong ke kiri, ya. Nah, kenapa kita LMB-nya kita agak serong ke kanan agar supaya pantulan matahari itu mengenai dinding samping kanan atas seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Ketika matahari akan terbenam, cahayanya itu akan pantulannya mengenai pada dinding samping kanan, ya. Seperti ini. Nah, kemudian kenapa larnya ini kita posisikan di sebelah kiri, ya. Di sana sebelah kanan, posisikan di sebelah kiri seperti ini, ya, agar supaya lar ini menghindari pantulan cahaya yang masuk melalui LMB. Seperti ini. Kemudian ukuran lar ini sendiri, saudaraku yang saya hormati, untuk lebarnya itu 80 cm, ya. 80 cm lebar. Kemudian ketinggiannya 180 cm, ya. Seperti ini. Kemudian ini ada plastik turun ke bawah. Ini panjangnya 45 cm, ya. Seperti ini. Kenapa kita pasang plastik seperti ini? Agar nanti itu elastis kita mainkan ketika RBW ini kita observasi, ya. Karena pada saat proses perjalanannya saudaraku, pengecekan perdana, kedua, itu kita observasi, ya, sehingga mudah nanti kita mainkan ketika ada kendala, ya. Makanya kita panjangkan plastik seperti ini agar supaya pada saat nanti kita observasi RBW ini itu mudah kita mainkan, ya. Seperti ini. Kemudian saudaraku yang saya hormati, dari jarak sekat pertama ke sekat kedua seperti ini, itu jaraknya 3 meter, ya. Seperti ini. Sekat pertama kita lihat posisi larnya berada di sebelah kiri karena tadi menghindari pantulan cahaya matahari yang masuk di posisi LMB sebelah kanan, ya. Nah, kemudian lar yang kedua ini kita posisikan di sebelah kanan, ya. Kita lihat, ya. Larnya di sebelah kiri, ya. Yang pertama, kemudian lar yang kedua itu berada di sebelah kanan seperti ini, ya. Nah, fungsinya apa, saudaraku yang saya hormati? Sekali lagi, fungsi sekat itu adalah untuk memutus jalur cahaya agar tidak masuk ke dalam ruang inap. Itu fungsi utama sekat, ya. Nah, seperti ini. Untuk ukuran larnya sendiri, di sini ketinggiannya itu 167 cm, ya, dari tiang ini ke balok palang yang ada di atas, ya. Seperti itu. Kemudian untuk lebar lar ini 80 cm, kemudian panjang plastik ke bawah itu 30 cm seperti ini, ya. Nah, kenapa kita pasang plastik seperti ini? Sekali lagi saudaraku, agar pada saat berjalan proses on RBW ini kita mudah untuk melakukan hal-hal ketika pada saat proses observasi itu ada kendala. Nah, seperti itu, ya. Kemudian untuk pemasangan Twitter tarik itu saya akan buatkan video tersendiri karena alasan-alasan kita kenapa kita menempatkan Twitter tarik di sebelah kanan, ya. Kenapa tidak di sebelah kiri, ya. Kemudian seperti ini, ya. Kenapa Twitter tarik yang di lar pertama ini kita posisikan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan? Itu ada alasan-alasannya saudaraku, yang nanti saya akan jelaskan pada saat proses pemasangan Twitter tariknya, ya. Nah, seperti itu.
Untuk apa namanya dinding dalam ini, kenapa kita lakukan pengecetan sehingga terlihat gelap ya. Nah, itu juga nanti saya akan jelaskan secara mendetail agar Bapak Ibu yang saya hormati bisa paham bagaimana membuat tata ruang pada sebuah RBW ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, kenapa RBW itu ketika on perlu diobservasi ya, pengecekan perdana, kedua, ketiga ya, itu kenapa perlu diobservasi? Karena pada saat proses RBW itu berjalan, nanti kita akan menemukan di mana titik lemah RBW binaan kita, kemudian di situ kita benahi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuat tata ruang seperti ini itu semua orang bisa ya. Tapi yang sulit itu adalah menghantarkan RBW binaan kita itu untuk mendapatkan panen perdananya. Itu yang sulit ya. Jadi kalau ada teknisi yang datang hanya bekerja kemudian langsung meninggalkan RBW ya, tanpa datang melakukan pengecekan perdana, kedua, ya, ketiga. Di situ terkadang tidak semua RBW itu, saudaraku, sukses di pengecekan perdananya, ya. Tidak semua RBW itu sukses di pengecekan perdananya. Terkadang pengecekan kedua, ketiga, keempat baru berisi, ya. Seperti itu. Disitulah dituntut tanggung jawab kita sebagai seorang teknisi, ya. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk Bapak Ibu ketika ingin memilih seorang teknisi, usahakan teknisi itu berada di minimal di kabupatennya. Kenapa? Karena kalau misalnya teknisi itu kita ambil dari jauh, kemudian nantinya ada kendala, maka sangat sulit lagi untuk kita mendatangkan teknisi tersebut. Kenapa? Karena memerlukan biaya lagi, ya. Nah, seperti itu. Untuk proses merakit Twitter nanti saya akan perlihatkan secara jelas juga, biar Bapak Ibu yang ingin memasang sendiri tata ruang di dalam RBW-nya itu bisa setidaknya ada bayangan, ya. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini saja video singkat yang saya buat saat sebelum saya bekerja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku, para petani walet dimanapun saudara berada. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.